Di pedalaman Sulawesi Selatan terdapat sebuah suku yang hingga kini tetap menjaga warisan budaya dan tradisinya dengan sangat ketat. Mereka adalah suku Kajang, masyarakat yang hidup dalam kedamaian dan keharmonisan dengan alam, jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Suku ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia dengan segala keunikan dan kekayaan adat yang mereka miliki. Seperti apa kehidupan sehari-hari suku Kajang? Yuk, kita mulai ceritanya. Berikut ini. Jika kamu pernah membayangkan sebuah kehidupan yang sangat sederhana, selaras dengan alam, dan jauh dari peradaban kota, maka kehidupan suku Kajang bisa menjadi contoh yang sangat pas. Suku Kajang adalah salah satu suku yang menghuni wilayah Kabupaten Bulukumba yang terletak di pesisir selatan Sulawesi Selatan. Mereka tinggal di kaki pegunungan Maros, di mana hutan tropis lebat, udara segar, dan pemandangan alam yang menakjubkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Wilayah ini memang cukup terisolasi, dan suku Kajang telah hidup dengan cara mereka sendiri selama berabad-abad. Suku Kajang memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Sejak dulu, mereka dikenal dengan kehidupan yang sangat sederhana, jauh dari teknologi dan modernisasi. Konon, suku Kajang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dan mereka berpegang teguh pada prinsip hidup yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Nama Kajang sendiri berasal dari kata kajang yang berarti penutupan atau penjagaan, yang mencerminkan filosofi mereka untuk menjaga diri dari pengaruh luar yang bisa merusak tradisi mereka. Suku ini dikenal dengan cara hidupnya yang sangat berakar pada adat istiadat dan tradisi. Mereka menjalani hidup dengan cara yang sangat alami, menggantungkan diri pada alam dan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Jika kita berbicara tentang suku Kajang, kita juga berbicara tentang sebuah cara hidup yang sangat berbeda dari kehidupan kebanyakan orang di kota-kota besar. Di kehidupan suku Kajang, mereka tinggal di rumah tradisional yang disebut bulo. Rumah bulo terbuat dari bahan alami seperti kayu, bambu, dan atap yang terbuat dari daun sagu atau ilalang. Rumah ini dibangun di atas tiang tinggi, mungkin untuk menghindari banjir atau hewan-hewan liar yang bisa datang ke pemukiman mereka. Setiap rumah biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal bersama-sama, dan kehidupan mereka sangat bergantung pada kekompakan komunitas. Pekerjaan utama masyarakat suku Kajang adalah bertani dan berkebun. Mereka menanam berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran. Selain itu, mereka juga berburu dan memancing untuk memenuhi kebutuhan pangan. Memasak adalah hal yang sederhana, menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar mereka. Misalnya, mereka sering memasak nasi dengan cara tradisional atau membuat hidangan berbahan dasar daging dan sayur yang tumbuh di hutan. Menariknya, mereka tidak mengenal teknologi seperti listrik atau kendaraan bermotor. Kehidupan mereka sangat bergantung pada cahaya matahari di siang hari, dan ketika malam datang, mereka menggunakan cahaya api untuk penerangan. Tidak ada AC, tidak ada TV, hanya ada kehidupan yang sangat dekat dengan alam. Masyarakat suku Kajang memiliki sistem pemerintahan yang unik. Kepala suku mereka disebut Tua Kajang. Tua Kajang bukan dipilih karena kekayaan atau kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaan dan kedalaman pemahaman mereka tentang adat dan tradisi.
Tua Kajang diangkat berdasarkan kearifan dan kemampuannya menjaga keharmonisan masyarakat. Tua Kajang juga memegang peranan penting dalam menjaga hubungan dengan alam dan leluhur mereka. Selain itu, ada juga Dewan Adat yang membantu Tua Kajang dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Dewan Adat ini terdiri dari para tetua atau orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum adat dan sejarah suku Kajang. Setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan tradisi yang telah ada, dan hukum adat yang berlaku sangat dihormati di sana. Sistem pemerintahan ini bisa dibilang sangat egaliter karena tidak ada perbedaan status yang mencolok antara anggota masyarakat. Semua orang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, dan mereka hidup dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Kehidupan di suku Kajang tidaklah mudah, namun mereka telah belajar bertahan hidup dengan sangat baik. Suku ini tidak tergoda untuk mengikuti kemajuan zaman atau membawa teknologi ke dalam kehidupan mereka. Mereka merasa bahwa cara hidup mereka yang sederhana adalah cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Mereka tidak pernah membuang-buang sumber daya alam, dan mereka sangat sadar akan pentingnya melestarikan hutan, sungai, dan semua yang ada di sekitar mereka. Mereka juga memiliki cara-cara tradisional untuk menjaga keberlanjutan hasil bumi, seperti tidak menebang pohon sembarangan atau hanya mengambil hasil hutan secukupnya. Di sisi lain, mereka juga mengajarkan kepada generasi muda untuk selalu menghargai alam dan menjaga tradisi yang telah ada. Setiap anggota komunitas diajarkan sejak dini untuk hidup selaras dengan alam dan saling bekerja sama. Mereka mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat, Borong Karamaka, dan hutan perbatasan, Borong Batasaya. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Ini menandakan rasa hormat mereka yang mendalam terhadap spiritualitas alam dan warisan leluhur mereka. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat-syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Suku Kajang memberikan gambaran-gambaran bagaimana kelompok masyarakat adat melakukan pekerjaan tersebut. Masyarakatnya hidup berdasarkan Pasangri Kajang, yaitu hukum leluhur yang diturunkan secara lisan melalui legenda dan dongeng. Bercerita tentang bagaimana manusia pertama jatuh dari langit ke dalam hutan mereka, menjadikannya tempat paling suci di bumi. Namun, apa yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sini berkomitmen untuk menanam 2 pohon sebagai gantinya. Meski terisolasi, suku Kajang tidak luput dari sorotan dunia. Banyak antropolog, peneliti, dan wisatawan datang untuk melihat langsung kehidupan mereka yang unik. Keunikan suku Kajang seringkali menjadi bahan penelitian karena cara hidup mereka yang sangat berbeda dengan kebanyakan suku lainnya di Indonesia. Banyak orang yang kagum melihat bagaimana mereka bisa bertahan hidup tanpa teknologi modern dan tetap menjaga keharmonisan dalam komunitas. Dan baru-baru ini, suku Kajang dinobatkan sebagai penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia. Menurut The Washington Post, disebutkan bahwa suku Kajang telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Namun, meskipun dunia luar semakin tertarik pada kehidupan mereka, suku Kajang tetap mempertahankan gaya hidup mereka yang sederhana
Mereka tidak tergoda oleh kemajuan teknologi atau perubahan yang dibawa oleh dunia luar. Bagi mereka, kebahagiaan tidak terletak pada kemewahan atau gadget canggih, tetapi pada kedamaian dan keseimbangan yang mereka rasakan dalam hidup mereka sehari-hari. Suku Kajang adalah contoh nyata bahwa sebuah komunitas dapat hidup dengan sederhana, jauh dari modernisasi, dan tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh leluhur mereka. Kehidupan mereka mengajarkan kita untuk menghargai alam, hidup sederhana, dan menjaga keharmonisan sosial. Suku Kajang, dengan segala tradisi dan cara hidupnya, adalah warisan budaya yang harus kita jaga dan hargai. Mereka membuktikan bahwa meskipun dunia terus berubah, ada nilai-nilai yang tak ternilai yang harus kita pertahankan. Jadi, kalau kamu ingin belajar tentang kehidupan yang penuh makna, dekat dengan alam, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia modern, suku Kajang adalah salah satu tempat yang bisa memberikan banyak pelajaran berharga. Demikianlah tadi cerita tentang suku Kajang. Apabila kalian punya ide cerita apa lagi yang harus kami bahas, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.